Wudu adalah amalan bersuci yang disyariatkan dalam Islam guna menghilangkan hadas kecil. Utamanya diperintahkan sebelum melakukan sholat. Tetapi banyak hadis Nabi yang menganjurkan untuk dilaksanakan pada banyak kesempatan lain. Bentuknya sepele, sehingga banyak kaum muslim yang menganggapnya biasa-biasa saja. Mereka melaksanakannya sebagai rutinitas. Padahal di balik amalan yang sepintas sederhana ini tersimpan rahasia dan keutamaan yang sangat dahsyat. Dalam Al-Quran, penjelasan tentang wudu terdapat pada ayat ke-6 dari surah Al-Ma'idah. Surah ini dibuka dengan perintah memenuhi akad-akad perjanjian. Kemudian disusul dengan uraian tentang betapa Allah telah memenuhi pemeliharaannya kepada manusia dengan menyediakan aneka kebutuhan pangan dan biologis. Selanjutnya, disebutkan pemenuhan perjanjian yang berkaitan dengan ibadah kepadanya. Dan ini dimulai dengan sholat, karena sholat adalah ibadah yang paling mulia setelah iman. Dalam konteks sholat ini, terlebih dahulu diuraikan tentang wudu, karena wudu adalah syarat sahnya sholat. Menyikapi hal ini, Imam Fakhruddin Ar-Razi, seorang ahli tafsir dan teologi, mengatakan, seolah telah terjadi dijelaskan oleh Nabi SAW. Saat itu, seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimanakah cara berwudu?" Maka Rasulullah SAW meminta diambilkan air dalam bejana, kemudian membasuh dua telapak tangannya 3 kali, membasuh wajah 3 kali, dan membasuh dua lengannya 3 kali. Kemudian mengusap kepalanya dan memasukkan 2 jari telunjuknya ke dalam 2 daun telinga dan mengusap bagian luar daun telinga dengan 2 ibu jari, dan terakhir membasuh 2 kaki 3 kali. Selanjutnya beliau bersabda, "Demikianlah wudu. Selanjutnya barang siapa menambahi atau mengurangi, maka telah berlaku buruk dan lalim atau berlaku lalim dan buruk." Hadis riwayat Abu Daud, Nasa'i, dan Ibnu Majah. Di samping itu, dianjurkan untuk berkumur dalam wudu dan membersihkan hidung dengan cara menyedot, kemudian menyemburkannya lagi. Wudu ada yang wajib dan ada pula yang sunnah. Adapun yang wajib adalah, pertama, wudu sebelum sholat, baik sholat sunnah maupun sholat wajib, termasuk sholat jenazah. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Ma'idah. Dan sabda Rasulullah SAW yang menyebutkan bahwa Allah tidak akan menerima sholat tanpa bersuci. Kedua, wudu sebelum tawaf, sebagaimana diriwayatkan oleh Tirmizi dan Daruqutni dari Ibnu Abbas, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Tawaf adalah sholat. Hanya saja Allah Subhanahu wa Ta'ala membolehkan berbicara di dalamnya. Maka barang siapa berbicara saat sedang tawaf, hendaknya berbicara yang baik-baik saja." Ketiga, wudu sebelum menyentuh mushaf Al-Quran. Hal ini didasarkan pada riwayat Nasa'i, Daruqutni, Baihaqi, dan Asram, bahwa Rasulullah SAW pernah mengirim surat kepada warga Yaman yang salah satu isinya adalah, tidak ada yang boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Hadis ini menunjukkan ketentuan bahwa mushaf tidak boleh disentuh kecuali oleh orang yang suci. Akan tetapi kata suci mengandung pengertian banyak makna. Bisa diartikan dengan suci dari hadas besar, suci dari hadas kecil, suci dari najis, bahkan bisa diartikan dengan orang mukmin secara umum. Sedangkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala,
tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan, makna lahirnya menunjukkan bahwa kata gantinya kembali kepada Alkitab Al-Maknun, yakni Lauh Mahfuz. Sedangkan yang dimaksud dengan orang-orang yang disucikan adalah para malaikat. Terkait dengan ini, Ibnu Abbas, Sya'bi, Dhahak, Zaid bin Ali, Mu'ayyad Billah, Daud Az-Zahiri, Ibnu Hazm, dan Hamad bin Sulaim. Wudu juga dianjurkan untuk dilakukan pada waktu-waktu berikut. Pertama, sebelum berzikir kepada Allah. Hal ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Muhajir bin Kunfuz, bahwasannya dia pernah menyampaikan salam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat beliau sedang buang air kecil, tetapi tidak menjawabnya. Beliau baru menjawab salamnya setelah mengambil air wudu. Selanjutnya beliau bersabda, "Tidak ada yang menghalangiku untuk menjawab salammu selain ketidaksukaanku untuk berzikir kepada Allah dalam keadaan tidak suci." Qatadah, salah seorang perawi dalam rangkaian sanad hadis ini, berkata, oleh sebab itu Hasan Basri tidak suka membaca Al-Quran atau berzikir kepada Allah sebelum bersuci. Kedua, wudu sebelum tidur. Nabi SAW bersabda, "Apabila engkau hendak mendatangi pembaringan, tidur, maka hendaklah berwudu terlebih dahulu, sebagaimana wudumu untuk melakukan sholat. Lalu berbaringlah dengan posisi miring ke kanan. Kemudian katakan, 'Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu, mengarahkan wajahku kepadamu, menyerahkan urusanku kepadamu, dan menyandarkan punggungku kepadamu. Karena rasa harap dan takut, tidak ada sandaran dan keselamatan dari azabmu kecuali kepadamu. Ya Allah, aku beriman kepada kitabmu yang telah engkau turunkan dan kepada nabimu yang telah engkau utus. Jika kamu mati pada malam itu, maka kamu mati dalam keadaan fitrah. Jadikanlah doa itu sebagai kata-kata terakhir yang kamu ucapkan." Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan Tirmizi. Anjuran ini kemudian ditekankan lagi kepada orang yang sedang junub, sebagaimana dituturkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya dia pernah bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah salah seorang dari kami boleh tidur dalam keadaan junub?" Beliau menjawab, "Ya, jika dia berwudu terlebih dahulu." Aisyah radhiyallahu anha juga pernah menuturkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika hendak tidur dalam keadaan junub, beliau mencuci kemaluannya dan berwudu sebagaimana wudunya untuk sholat. Ketiga, wudu dianjurkan kepada orang yang sedang junub jika ingin makan, minum, atau ingin mengulangi. Hal ini berdasarkan hadis yang dituturkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika sedang junub lalu ingin makan, minum, atau tidur, maka berwudu terlebih dahulu. Juga hadis yang dituturkan oleh Abu Sa'id, bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian mendatangi istrinya lalu ingin kembali lagi, maka hendaknya berwudu." Diriwayatkan oleh sekelompok rawi kenamaan selain Bukhari. Dalam riwayat Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban, dan Hakim, mereka menambah redaksinya, dengan berwudu seperti itu akan lebih bersemangat. Keempat, wudu dianjurkan sebelum mandi, baik mandi wajib maupun mandi sunnah. Aisyah radhiyallahu anha menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelima, wudu juga disunahkan usai menyantap makanan yang tersentuh api. Abdullah bin Qariz suatu ketika melintas di dekat Abu Hurairah yang sedang berwudu, lalu berkata, "Tahukah kamu mengapa aku berwudu? Aku berwudu karena baru saja memakan sepotong susu padat. Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, berwudulah karena menyantap makanan yang tersentuh api." Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Keenam, memperbarui wudu setiap sholat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga menuturkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Andai aku tidak akan memberatkan umatku, niscaya aku akan memerintahkan mereka untuk berwudu setiap kali sholat dan bersiwak setiap kali berwudu." Hadis riwayat Ahmad. Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Barang siapa berwudu padahal masih suci, akan dicatat untuknya 10 kebaikan."
Hadis yang menjelaskan keutamaan wudu di antaranya sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang muslim atau mukmin ketika membasuh wajahnya dalam berwudu, dosa yang telah dilakukan matanya akan berjatuhan dari wajahnya bersama tetesan air wudunya hingga tetesan air yang terakhir. Jika ia membasuh kedua tangannya, dosa yang telah dilakukan kedua tangannya akan berjatuhan bersama tetesan air wudunya hingga tetesan air yang terakhir. Kemudian jika ia membasuh kedua kakinya, maka setiap dosa yang telah dilakukan oleh kedua kakinya akan berjatuhan bersama tetesan air wudunya hingga tetesan air yang terakhir. Sampai akhirnya ia pun bersih dari dosa-dosa. Hadis riwayat Muslim, Ahmad, dan Tirmizi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah ku beritahukan perbuatan yang dinilai Allah dapat menghapus dosa-dosa kalian dan akan meninggikan derajat kalian? Para sahabat berkata, ya wahai Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda lagi, menyempurnakan wudu meskipun dalam kondisi sulit, memperbanyak langkah ke masjid, lalu menunggu datangnya solat berikutnya setelah mengerjakan solat sebelumnya. Itulah yang dinamakan dengan ribath, siap siaga. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh umatku kelak akan datang pada hari kiamat dalam keadaan muka dan kedua tangannya kemilau bercahaya karena bekas wudu. Karenanya, barang siapa dari kalian yang mampu memperbanyak kemilau cahayanya, hendaklah dia melakukannya dengan memperlebar basuhan wudunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada seorang ilmuwan berkebangsaan Swedia bernama Robert Kennedy. Dia menemukan alat untuk memotret aura yang melingkungi tubuh seseorang. Setiap orang dari kita dikelilingi oleh aura dengan 7 lapis. Alat itu dinamakan dengan thermal viewer. Dinamakan demikian karena yang dipotret adalah pancaran panas yang keluar dari tubuh manusia. Dan itulah hakikat aura. Alat itu berbentuk kamar persegi panjang, pada kedua sisi panjangnya dipasangi kamera, masing 56 juta warna. Dengan alatnya, ilmuwan ini mengambil 50.000 gambar aura di Eropa. Dari semua gambar itu, dia menemukan bahwa warna-warna di dalamnya terbagi secara tidak teratur. Maka dia pun menyimpulkan bahwa bisa jadi memang seperti itulah karakter aura yang melingkungi tubuh manusia. Warna-warnanya tidak teratur dan tumpang tindih. Hingga pada suatu hari ada orang asing yang ingin difoto auranya. Dan setelah difoto, hasilnya sangat mengejutkan. Gambar yang didapat sangat teratur. Batas antara warna yang satu dengan yang lain sangat jelas. Sang ilmuwan heran, lalu mengulangi pengambilan gambar sebanyak 12 kali. Dan hasilnya tetap sama. Robert lalu bertanya kepada orang itu yang ternyata seorang muslim bernama Muhammad. Dia bertanya tentang apa yang biasa dilakukannya hingga auranya teratur. Orang itu menjawab, wudu. Apa itu wudu? Tanya Robert. Orang itu menjawab, mandi Islam. Sang ilmuwan penasaran dan ingin mencobanya. Orang asing muslim itu mengatakan, kalau untuk Anda tidak cukup hanya berwudu, tetapi harus mandi secara keseluruhan dan mengganti baju dengan yang bersih. Dia pun mandi lalu berganti baju, kemudian diambil fotonya. Akan tetapi hasilnya masih tidak teratur. Selanjutnya dia melakukan wudu padahal dirinya non-muslim. Setelah difoto ternyata hasilnya warna auranya mulai teratur. Kemudian dia mengulang wudunya dan ternyata hasilnya semakin cerah dan semakin teratur. Setelah itu dia mengajak 37 orang kawannya untuk melakukan hal yang sama. Dan ternyata hasilnya juga sama. Akhirnya dibacakanlah hadis Nabi SAW yang menyatakan bahwa kaum muslim pada hari kiamat nanti akan bersinar wajah dan tangan mereka. Maka Robert Kennedy beserta 37 orang kawannya itu masuk Islam secara bersamaan. Subhanallah. Wudu secara berulang-ulang akan membersihkan seluruh permukaan kulit yang berpotensi dihinggapi kotoran secara terus-menerus.
Selain membersihkannya dari debu dan kuman-kuman, memijit anggota wudhu dengan air suci membantu melancarkan aliran darah, melancarkan sistem saraf, dan membuang sampah-sampah beracun. Dua tangan adalah anggota tubuh yang paling banyak membawa dan kemudian memindahkan kuman. Sebagian besar penyakit sistem pencernaan dan pernafasan, baik yang disebabkan oleh virus maupun mikroba, berpindah dari satu orang ke orang lain melalui tangan. Bisa melalui jabat tangan secara langsung, membawa makanan, atau menyentuh bendanya tidak langsung memasukkan tangannya ke dalam wadah air, hingga mencucinya 2 atau 3 kali, karena dia tidak tahu di mana posisi tangannya itu semalaman. Hadis riwayat Ibnu Majah, Al-Bukhari, dan Muslim. Banyak kuman yang tumbuh di dalam mulut karena memakan sisa-sisa makanan yang terselip di sela-sela gigi, sehingga menimbulkan asam-asam dan sekresi-sekresi yang berpengaruh negatif terhadap kesehatan gigi dan gusi. Dengan berkumur 3 kali setiap kali wudhu, 5 kali sehari, sejumlah besar dari kuman-kuman itu akan hilang. Memasukkan air ke dalam lubang-lubang kemudian menyemprotkannya lagi akan menghilangkan zat-zat lendir, debu, dan kuman. Penelitian kedokteran membuktikan bahwa memasukkan air ke dalam lubang hidung, kemudian menyemprotkannya lagi sebanyak 3 kali setiap kali mengambil air wudhu, akan membunuh 11 jenis mikroba yang berada di dalam hidung dan berpotensi menyebabkan gangguan sistem pernafasan, infeksi paru-paru, dan alergi. Cuci muka 3 kali tiap menjelang sholat memiliki manfaat besar dalam menghilangkan debu yang menumpuk di wajah. Sementara memijit kulit muka, terutama dengan air dingin, akan menyemangatkan kulit muka dan pada gilirannya akan menjaga kelenturan jaringan dan menambah vitalitas dan kecerahan kulit. Di samping itu, air dingin dan suci akan membersihkan mata dan melindunginya dari kekeringan dan kemungkinan terserang sejumlah penyakit. Aliran darah di ujung tangan dan lengan serta ujung bawah kaki dan betis lebih lemah jika dibandingkan dengan organ-organ dalam. Oleh karena itu, mencucinya secara berulang-ulang disertai pemijatan akan melancarkan aliran darah yang ada di situ dan selanjutnya menambah kesemangatan tubuh. Pada 2 telapak kaki juga terdapat refleksi dari seluruh anggota tubuh, sehingga dengan mencuci dan memijitnya akan menimbulkan rasa nyaman dan tenang. Dalam wudhu juga disunnahkan untuk menyela-nyela jari-jari, tangan, dan kaki. Ada beberapa jenis kuman dan parasit di sela-sela jari, sehingga dengan mencuci dan menggosoknya akan membantu membersihkannya, menjaga kesehatan, dan mencegah terjadinya pemborokan. Rangsangan dari aktivitas wudhu juga muncul ke seluruh tubuh, khususnya pada area yang disebut titik-titik aktif biologis. Ini mirip dengan titik-titik refleksi teknik Cina. Dr. Magomedov, seorang pakar Dagestan State Medical Academy, Republik Rusia, menyatakan bahwa 61 dari 65 titik refleksi Cina berada pada anggota badan yang dibasuh air wudhu. 5 titik lainnya terletak antara tumit dan lutut. Bagian ini juga merupakan wilayah wudhu yang tidak diwajibkan. Selain berpengaruh secara fisik, wudhu juga mampu menenangkan jiwa yang cemas, menurunkan debar jantung, dan memadamkan api kemarahan. Nabi SAW bersabda, marah berasal dari setan, sedangkan setan terbuat dari api. Sementara api akan padam dengan air. Maka jika salah seorang di antara kalian marah, hendaknya berwudu. Hadis riwayat Abu Dawud.